Oke, sekian dari saya. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Zahra Bakiatus Solihah, biasa dipanggil Zahra, dari kelas 10B. Dulu pas aku masih kecil, aku tuh orangnya bandel banget, keras kepala sama pecicilan. Ya sebenarnya keras kepala aku sampai sekarang masih ada. Saking keras kepalanya aku tuh, setiap tengkar sama orang tua aku mesti bilang benci ke orang tua aku. Terus kalau nggak salah, bentar, aku lupa ingat sih ya, bilang gini, apalagi ke ayahku, mesti wes, kenapa sih ayah tuh liburan kerja terus, kenapa nggak di rumah gitu atau gimana ya semacamnya gitu. Intinya tuh aku ngomong benci, terus bilang kenapa ayahku nggak liburan. Maksudnya pas liburan itu ya liburan sih, cuma setiap liburan mesti ya di depan komputer, terus mesti ada aja panggilan dari kantor yang nyuruh buat cepet-cepet ke kantor gitu. Terus pernah juga malam-malam banget ya, kayaknya pas itu aku tidur dan nggak tahu ayahku nggak ada, maksudnya nggak tidur. Nah pas itu tengah malam tiba-tiba ayahku ditelepon sama kantor dan disuruh ke kantor buat ngurusi masalah. Dan emang pas itu tuh kantor ada kebakaran, terus ayahku juga yang karena posisi ayahku tuh emang di kantor, di bawahnya di atasnya karyawan tapi di bawahnya manajer, ya setara lah hampir, tapi cuma di bawahnya manajer tapi di atasnya ya gitulah, aku gak tahu istilah gituan. Terus juga itu setiap kalau ada kendala di kantor pasti ayahku yang dipanggil, padahal di sana tuh gak cuma ayahku, ada manajernya, ada atasannya, ada apa, pokoknya pangkatnya lebih di atas ayahku. Tapi emang posisinya ayahku tuh kayak istimewa banget, dan itu bikin aku kesal. Saking kesalnya ya aku sering bilang aku gak suka ayah, aku benci ayah ya gara-gara itu. Apalagi semenjak ayahku pindah ke Tuban, waktu sama keluarganya tuh dikit banget. Bayangkan berangkat jam sekitaran jam 6, 7 sampai 8-an gitu ya pagi. Pulangnya itu paling cepet jam 4-5-an. Nah paling malam banget itu kadang jam 8, jam 9, kadang juga jam 12, kadang juga sampai nggak pulang sama sekali saking padatnya pekerjaannya itu. Iya gitu, dan aku nyesel karena nggak pernah ngucapin hal-hal manis, nggak pernah sering ngecewain aku. Dan hal terbesarku sampai sekarang adalah
tidak bisa bertemu dengan ayahku, tapi ya kalian tahu lah ya. Tepat pada tanggal 12 November 2020. Jadi kejadiannya itu udah berapa ya? 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ya kayak itu malam Jumat, dan pas itu juga aku masih ada di asramaku yang dulu sebelum aku pindah ke Nuris. Namanya itu SMP Al-Kausar ya, asrama. Nah pas itu aku sore-sore siang deh, bola ya, siang apa sore ya, ya antara siang sama sore. Aku tiba-tiba dipanggil sama ustadzah. Aku nyampari ke kamarku, bilang gini, Zahra, kamu nanti dijemput sama Masmo. Di situ aku bingung, ngapain Masku minta jemput. Terus ustadzahku juga bilang, ayahmu ini ya sakit ya. Itu aku diem, bingung, terus kaget. Kenapa? Karena kok bisa tahu ustadzahku ini ayahku sakit. Karena emang beberapa minggu, kalau nggak salah 2 minggu sebelum ayahku meninggal itu ayahku emang sakit opnam. Pas itu aku ditelepon sama umiku, bilang gini, dia minta doanya ya, ayahmu sakit. Di situ entah bodoh atau gimana, aku cuma bilang iya Mi. Padahal ya Allah, padahal di situ kata umiku, ayahku tuh pengen banget dengar suaraku. Tapi dengan bodohnya aku bilang iya, terus ngomong bentar ke umiku, terus langsung mati. Ya gitulah, aku tuh emang tipikal kalau nggak penting, padahal itu penting banget ya, langsung ya ngomong sekedarnya terus langsung mati. Nah di situ ya, balik ke topik awal. Di situ aku bilang ke ustadzahku, ustadzah, makasih ustadzah. Habis itu ustadzahku ya langsung keluar ya. Ya aku lanjut bersih-bersih. Ya kayaknya aku mau bersih-bersih pas itu. Nah ada kejadian juga pas hari kapan ya, lupa aku. Pokoknya itu kacamataku retak tiba-tiba, dan pegangan kacamata itu tiba-tiba copot. Ininya besinya ya, kalau nggak salah pakunya tuh hilang. Kayak antara duduk atau gimana, tapi emang kayak pertanda gitu loh. Nah malam sebelum ini aku juga nggak sengaja nyium bau melati sama kayak bau amis gitu. Padahal di situ nggak ada sama sekali bunga melati di filmnya, nggak ada. Skip. Nah sorenya itu habis sholat asar
sorenya habis sholat asar aku tuh lagi ngaji. Di situ tiba-tiba ustadahku tuh nyamperin lagi ke aku, terus ngajak ke ini kamarnya, apa, minta nomor, apa, minta alamatnya. Nah, aku kan emang nggak tahu ya alamatnya itu cuman ya minta alamat rumah nenekku. Itu aku tuh kaget sekaligus bingung, kok minta alamat rumah nenekku, padahal kan ayahku ada di rumah sakit. Di situ aku perasaanku udah mulai gak enak, tapi aku di situ cuma diem, terus ya ambil HP-ku, terus langsung ngasih ini nomornya masku. Nggak tahu masku yang kedua, soalnya aku emang itu masih punya nomornya masku yang kedua. Nah, habis itu udah aku lupa aku ngomong apaan ke ustadahku. Di situ udah. Nah, baru mau keluar itu, kalau nggak salah ya bola ya, aku lupa ingat sih. Pokoknya tuh ustadah bilang lagi ke aku, masku tuh gak jadi jemput, terus yang gantiin itu mamanya Mbak Intan, kakak kelasku. Nah, aku di situ kaget lagi, mamanya Mbak Intan kok bisa? Kenapa mamanya Mbak Intan yang mau jemput aku? Di situ aku tambah gak enak ya perasaanku. Ya gitulah. Tapi aku di situ cuma diem dengan perasaan campur aduk. Nah, itu habis itu jam 5. Nah, di asramaku kan jam 5 itu waktunya pembacaan Asmaul Husna ya. Itu aku nunggu udah mandi, udah bersih-bersih, udah makan, terus nunggu di sana. Pas mau ke aula, aku tuh nggak sengaja ketemu sama sadahku itu sama Bu Nyai. Nah, di sana itu aku ngeliat beliau itu lagi ngomongin sesuatu. Habis itu Bu Nyaiku tuh nggak sengaja ngeliat aku, terus nyuruh aku nyamperi ke beliau. Nah, di situ aku lupa deh omongannya. Pokoknya di situ Nyaiku tuh kayak ngomong ke aku, tapi aku udah lupa. Ya gitulah. Oke, skip. Pokoknya di situ juga Bu Nyai tuh kayak tahu gitu ayahku tuh lagi sakit. Padahal aku nggak ngomong sama siapa, nggak ngomong ke sadahku, nggak ngomong ke Bu Nyai. Itu tuh aku perasaanku tambah campur aduk ya begitulah ya. Nah, habis itu selesai selesai kegiatan, terus salat maghrib sama salat isya. Oh, itu pas habis salat maghrib itu tiba-tiba ngadain ini tahlil bareng sama Bu Nyai. Ini atas bawah juga. Situ kok tumben ya, lupa sih aku. Ya gitulah ya. Habis itu udah habis salat isya jam 7-an pokok itu kan emang di asramaku ngadain belajar bareng ya. Nah, itu pas aku udah mau belajar, udah siap-siap sih, udah
buku mau doa itu tiba-tiba mbak-mbak kuliah itu ya emang aku satu ini ya satu atap sama mbak-mbak kuliah. Nah di situ salah satu mbak-mbak kuliah tuh nyamperin ke aku bilang ada yang namanya Zahra apa Zahra ya intinya gitu. Terus aku langsung berdiri, ya mbak saya sendiri, kenapa? Itu dek ada walinya di depan. Yo aku langsung siap-siap ya, entah aku kayaknya pas itu juga ada yang kelupaan, nggak tahu ya mbah lupa. Di situ aku keluar dan ternyata kalian tahu siapa yang jemput? Lekku cuy, adiknya Omeko. Dan ya aku diem pamitan ya, langsung pamitan ya, entah sadar atau enggak ya. Kalau nggak salah tuh lekku tuh pakai baju hitam. Nah kan baju hitam kan kayak lambangnya lambangnya buat nyelawat gitu. Aku gak sadar ya, antara sadar gak sadar sih, aku cuma diem doang ngeliatin orang. Terus udah pamitan ya, seret perjalanan ke ini aku langsung tidur karena emang bener-bener udah malam ya gitu dah. Aku di situ diem. Sebenarnya aku mau ngomong tapi entah kenapa mulutku tuh rasanya sulit banget buat ngomong. Kayak ada sesuatu yang bikin aku diem gitu. Di situ aku diem banget, tidur. Dan ya aku karena kelamaan capek, terus ya bosan juga ya, aku tidur di mobil. Nah di situ lekku tuh bangunin aku, nak bangun, habis ini mau sampai. Bertepatan aku bangun, sampingku tuh ada makam. Nah di situ pikiranku tiba-tiba kosong, tatapanku tuh juga kosong, terus perasaanku juga itu campur aduk gitu. Nah itu ya situ udah nyampe di suatu tempat. Dan kalian tahu di mana? Di makam lagi, bener-bener makamnya ayahku. Aku aslinya ya gak tahu ya, di situ aku benar-benar gak tahu itu berhenti di makam. Jadi aku kan disuruh turun ya udah aku turun. Terus di situ aku benar-benar kaget dan bingung, linglung juga ya kayaknya dengan keadaan habis tidur. Terus situ baru masuk, tiba-tiba lekku bilang gini ke santrinya, nak Umi gak kuat gitu. Sadar gak sadar kalau nggak salah tuh lekku tuh ya bilang gitu ke santrinya. Habis itu kayak nangis gitu. Nah di situ aku cuma diem. Nah pas aku mau masuk, baru satu atau enggak 2 langkah, aku tiba-tiba pas noleh ke kanan ya, kalau nggak salah ke kanan, aku tiba-tiba ngelihat bayangan orang, cahaya gitu, tapi bentuk tubuhnya itu mirip ayahku. Wajahnya juga samar-samar, tapi aku ngerasa tuh sosok itu adalah ayahku. Kayak seakan-akan
apa ya bahasanya itu loh, apa dah, menginscar ya, ngeincarati ya gitulah pokok. Nah itu aku ya bodo amat ya, jalan aku pas mau noleh lagi itulah hilang bayangannya. Ya udah aku bodo amat, tapi di situ aku bener-bener kayak campur aduk, rasanya pengen nangis. Habis itu badanku entah kenapa tuh kayak bergetar. Nah aku jalan, habis itu entah kenapa aku tiba-tiba ini berhenti di suatu makam yang ternyata di situ udah banyak orang. Padahal aku tuh nggak kasih tahu makamnya ada di mana. Nah aku berhenti jalan. Di situ aku diem kayak batu, benar-benar diem. Dan badanku di situ kayak entah kenapa rasanya sulit buat jalan. Tatapanku di situ juga kosong banget, pikiranku juga kosong. Tapi mataku tuh udah berkaca-kaca. Tapi aku berusaha untuk gak nangis. Situ masku yang kedua itu jalan ke aku sama beberapa orang, dan masku tuh langsung meluk aku, dan saat itu juga tangisanku langsung langsung deres banget. Aku langsung nangis kejer di situ. Aku di situ nangis kejer, nangis banget, bener-bener banget, dan masih gak nyangka kalau ayahku tuh udah meninggal. Saking gak nyangkanya aku sampai ngira ayahku masih hidup dan melihat diriku itu ayahku. Situ aku bener-bener diam, gak tahu ngapain, gak tahu harus gimana. Aku tuh gak bisa berkata-kata ngeliat makam di depanku dengan batu nisan bertulisan nama lengkap ayahku dan tanggalnya. Kalian tahu, aku baru benar-benar ikhlas sama ayahku tuh berbulan-bulan, pokok hampir setahunan lah. Kok tuh 1 bulanan setelah ayahku meninggal, aku tuh banyak diam, gak ngomong ke orang-orang. Terus aku tuh sering nangis juga. Dan aku jujur ya, baru bener-bener ikhlas seikhlas-ikhlasnya tuh 2 tahunan. Dan penyesalan terbesarku tuh aku gak bisa memenuhi permintaan terakhir ayah yang pas itu minta foto, minta video call, minta telepon ke aku. Dan aku juga bodoh pas itu juga. Pokok penyesalanku itu terus ya gitu. Kematiannya ayahku tuh aku bener-bener gak tahu sama sekali. Keluargaku benar-benar nutupin dari aku. Bayangin, aku cuma dikasih tahu ayahku cuma sakit. Aku cuma mengiranya tuh ayahku ayahku sakit biasa, bisa sembuh. Ternyata ya wallahu a'lam, kematian tidak ada yang tahu. Ternyata
1 bulan apa ya, pokoknya itu bulan September itu aku 1 bulanan tuh pulang ke rumah karena sakit. Di situ Oktober awal itu aku balik lagi ke asrama. Di situ Oktober akhir awal kalau nggak pertengahan kalau nggak akhir tuh aku dikirim lagi karena HP ku rusak, terus dibeliin HP baru. Nah di situ aku benar-benar nyesel. Dan juga bulan Oktober itu pas sebelum aku balik, ternyata hari terakhir aku bertemu sama ayahku. Di situ aku benar-benar nyesel. Kalau misalnya ya, seandainya waktu bisa diubah dan seandainya ada mesin waktu, aku ingin memutar balik. Seandainya aku gak takut sama hujan dan gak takut sama petir, mungkin aku bisa ngelihat ayahku untuk terakhir kalinya, atau enggak pas ayahku sakit aku bisa nelpon. Dan aku bener-bener bodoh dan nyesel, tapi ya wallahu a'lam.